يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا باسط يا خفير يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بشير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا معيد يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا معيد يا شهيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وريد يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وجميع أهلنا ومن اتبعنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر امورنا وصحي أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير
بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah. ثم إلى حاضر جميع الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين وإلى حاضر جميع أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى حاضر مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد الحضرمي الشافعي ومن علمني وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم waladhdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemujizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin, bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Wa'lam anna lis-salati suratan zahiratan wa haqiqatan batinatan wa la yakunu minal muqimina lis-salati indallahi ta'ala qimatun hatta tuqima surataha wa haqiqataha kama yanbaghi fa amma suratuha fa hiya al-arkanu wal adabu zahiratu minal qiyami wal qiraati wal ruku'i was sujudi wat tasbihi wa nahwiha. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian berbahagia, malam ini kita akan rada serius sedikit kajiannya. Saya sejak dari mutolaah sudah terbawa dalam suasana emosi, karena ini berkaitan tentang kita semuanya, tentang sebuah amalan yang disebut dengan sholat. Maka itu tema besar yang saya usung adalah sholat secara syariat, sholat secara hakikat. Kita udah puluhan tahun sholat. Saya tadi terbayang kenapa orang tua kita dulu galak banget kalau urusan sholat. Kita digebuk, kalau orang tua dulu digebuk. Saya ngerasain pernah disiram, disiram. Rupanya karena orang tua kita sayang betul begitu. Begitu kita udah gede, apalagi pas kita ngaji ini, tuh yang orang tua ente lakuin karena sayang, kagak kepengen anaknya susah. Dulu sih waktu kecil kita kayaknya nelangsa banget. Gue punya abe galak amat ini. Sampai urusan tidur aja kita lagi disiram sama kasur-kasur. Jemaah sekalian yang berbahagia, rupanya
Itu adalah bentuk kasih sayang yang dia kagak mau. Malu di depan Allah punya anak kagak sholat. Malu. Maaf ya, dari spermanya terlahir seorang anak yang durhaka kepada Allah. Siapa yang kagak malu? Kita di depan orang aja, anak kita seul adab, akhlaknya kagak cakep, kita malu. Tong lu jangan malu-maluin gua, tong. Itu temen gua tuh. Itu di depan manusia ya akhi. Gimana kalau di hadapan Allah? Galak banget. Dulu kalau maghrib tuh habis sholat kudu ngaji, kalau nggak ngaji habis gitu. Apaan aja ditebalikin, ada bangku ya bangku dibuat lemparin. Ya bangkunya enteng sih. Kalau bangku yang jati juga dia keogah anaknya mejret. Tapi sampai kayak begitu jamaah, nanti kita akan ngaji dalam kajian ini. Udah puluhan tahun kita sholat. Sesuatu yang apalagi siapa yang ninggalin nanti ditegur. Ente bertahun-tahun sholat masih cuma zahir doang secara syariat. Allahumma ghfir lana dzunubana. Maka itu di dalam Al-Quran, padahal Allah ngasih jalan keluar tuh. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Alladzina hum yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya Allah, itu Allah ceritain, minta tolonglah kalian kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat tuh, salat tuh berat, kecuali buat orang-orang yang khusyuk, buat orang-orang yang takut. Siapa tuh orang-orang yang khusyuk, buat orang-orang yang takut? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu yang Allah ceritain di dalam Al-Quran. Mereka yang takut, yang khusyuk dalam sholatnya, karena mereka adalah orang-orang yang menyangka dan mereka berkeyakinan bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Pulang Pak, kita bakalan pulang. Bagaimana ceritanya kalau kita pulang kepada Allah, kemudian begitu pertama kali yang dihisab adalah urusan sholat, kita cuma zahir doang. Emang kita kudu lempengan ini harus membawa hati kita. Padahal ada seorang yang bernama Muslim bin Yasar. Itu dalam kitab Hilyatul Auliya diceritain. Itu waktu dia sholat, bangunan di tempat dia sholat rubuh, dia gak bergerak, dia gak tahu. Sampai orang-orang di sekitarnya ketakutan bahwa Muslim biasa boleh jadi udah mati. Begitu mereka menyingkap reruntuhan itu, Muslim bin Yasar sedang asik dalam sholatnya. Nabi Muhammad SAW memulangkan baju hadiah yang dipakai dalam sholat karena ada manik-maniknya yang membuat Nabi melirik sesekali. Dipulangin, Nabi dikasih hadiah sendal yang cakep. Satu waktu beliau sholat kemudian melirik sesekali ke sendalnya, dipulangin, disedekain buat orang miskin yang pertama kali ditemui oleh Rasulullah. Kita bukan siapa-siapa, bukannya sholat yang kagak khusyuk doang, lagi ngentengin bab sholat. Ente tega amat sama badan. Orang-orang fasik Pak, orang-orang fasik yang mereka berada di hadapan orang fasik, tapi pimpinannya takut, bikin salah takut. Bagaimana kita di hadapan Allah yang Dia memberikan segalanya buat kita? Kita akan masuk ke dalam bacaan kita. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami. Satu sisi
Pada saat saya mutola'ah, saya berterima kasih betul sama orang tua. Dulu kalau nggak orang tua kita bawel sama sholat, lu boleh dah, habis itu lu tidur lagi. Yang penting lu jangan sholat. Sampai digituin bebein. Bangun dulu sholat 2 rakaat. Ntar habis itu lu tidur lagi nggak apa-apa. Itu kayak begitu orang tua kita, saking kagak mau dia punya anak yang kelewat berani. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Enggak apa-apa ya, begini emang jarang-jarang kita ngaji lempengan. Ini banyak kena pasar kita. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu anna lis-sholati, bahwasanya bagi sholat apa suratan zahiratan, ada gambar atau bentuk yang zahir, wa haqiqatan batinatan, dan hakikat yang batin. Wala yakunu minal muqimina, dan tidak ada bagi orang-orang minal muqimina yang mendirikan lis-sholati, untuk sholat, indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala, qimatun, sebuah nilai berharga, hatta tuqima surataha wa haqiqataha, sehingga engkau mendirikan surah, bentuk dari sholat, yakni zahirnya, wa haqiqataha, dan hakikat dari sholat, kama yang bagi. Nggak ada nilainya sholat kalau enggak menyertakan zahir dan batin. Iya sih, gugur sholatnya, cuman kualitasnya kagak ada. Sama kayak puasa, Pak. Puasa itu kan kalau dia puasa selagi nggak makan nggak minum, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, dia tetap sah puasanya, nggak perlu qadha. Tapi kalau selama puasa dia ngomongin orang, dia bohong, dia memaki orang, yang nggak ada pahalanya. Itu sabda Nabi SAW. Fa'amma suratuha, maka adapun bermula bentuk zahir dari sholat, fahiyya, maka itu bermula suratuha, itu al-arkanu, rukun-rukun sholat, wal adabu, dan adabnya, al-zahiratu, yang nyata, minal qiyami, dari berdiri, wal qiraati, dan baca Al-Quran, ayat Al-Quran, war ruku'i, dan ruku', was sujudi, dan sujud, wat tasbihi, dan tasbih, wa nahwiha, dan yang seperti dari yang disebutkan itu. Itu yang zahir itu. Allahu Akbar. Kita berdiri, kemudian kita ruku', kita sujud, kita duduk di antara 2 sujud, kita sujud lagi, kita bangun. Itu zahirnya. Kita baca Al-Quran, rukun qauliyah, rukun fi'liyah. Tapi yang qalbiyah, yang hati, selain niat, rasanya perlu usaha keras. Kalau niatkan, insya Allah kita berhusnudzon. Karena begitu kita Allah, di hati kita kudu bunyi, aku niat sholat maghrib 3 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala, sampai bar. Itu kan tempatnya niat tuh di hati, bukan di usoli. Usoli itu pengkondisian supaya kita sholat niat. Tetapi sesungguhnya niat itu pada saat antara Allahu Akbar, itulah pada saat itu di hati kita niat. Setelah itu siapa yang tahu? Kita rasanya nggak perlu diceritain secara detail, tetapi ini berlaku pada kita. Berapa banyak pada saat kita sholat, kita sudah memikirkan sesuatu yang akan kita lakukan setelah sholat. Atau pada saat sholat kita memikirkan sesuatu yang tadi sebelum sholat. Padahal kalau kita mikir, ente segitunya sama dunia gemesnya, cuma 5 menit sholat, tetapi kemudian masih kau libatkan juga urusan dunia di dalam hatimu. Ini pertanyaan buat kita semua, Pak. Bukan buat Bapak doang, tapi buat saya juga. Itulah mengapa dari awal saya melibatkan hati. Betapa sulitnya kita untuk mengkondisikan hati kita menjadi khusyuk. Cuma 5 menit dari 24 jam, 5 kali 5, 25 menit. Ada 24 jam, masih direcokin juga urusan dunia. Jangan-jangan nggak sampai 5 menit lagi. Belum lagi pada saat sholatnya.
Pada saat mau melakukan sholat, kadang-kadang kalau nggak takut kehabisan waktu, dia kagak sholat. Itu dah enteng-entengin amat sih sama Allah. Saya suka kalau ngomong dalam hati begitu. Lu gampangin amat sih. Cuma disuruh begitu doang. Seitu-itunya yang diwajibin, yang dalam pengertian 24 jam cuma 5 kali. Ente nganggap enteng banget, kagak direken kalau bahasa Betawinya. Tuhan memang kagak lu reken, padahal kalau lagi susah mintanya sama Allah. Dan padahal Allah janjikan kalau engkau sholat, Allah akan memberikan pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ente ngejar dunia, dunia makhluk ciptaan Allah. Masa sesuatu yang engkau telah dimanjakan oleh Allah dengan berbagai karunia justru dibalas dengan kedurhakaan? Kalau bahasa Indonesianya air susu dibalas air tuba. Ini kita belajar bareng-bareng, ngingetin bareng-bareng Pak. Mudah-mudahan setelah malam ini kita berubah sholat kita. Iya, udah puluhan tahun sholat, tuh hati masih kagak kosong aja urusan dunia. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, tidaklah engkau mendapatkan kehusyuan sholat kecuali engkau bisa menguasai hati, dikosongkan dari urusan dunia. Dan tidaklah kosong hatimu dari urusan dunia kalau engkau tidak menghilangkan sebab-sebabnya. Makanya tadi kudu diingetin, khusyuk itu diantara resepnya adalah alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bayangin Pak, kita balik kepada Allah. Apalagi kalau yang bapaknya udah mati. Kalau bapaknya udah mati, kata Fudail bin Iyad, dia nggak perlu lagi dinasehatin. Kematian bapaknya udah cukup jadi nasihat. Habis bapak ente mati, ente dilihatnya begitu. Ini kan kebanyakan anak yatim nih. Anak yatim kan sama, saya juga anak yatim. Ya Allah ya Rabbana, ighfir lana dzunubana. Nampakan ini berasa banget kita banyak salahnya. Apalagi sih yang peninggalin sholat ya. Kebangetan berani. Wa amma haqiqatuha fahiyal hudur ma'allah. Dan adapun bermula hakikatnya sholat, hakikatnya nih, fahiyah maka bermula maka bermula hakikatnya sholat al-hudur ma'allah. Hadir, dia punya hati bersama Allah. Dia bersama Allah dalam sholat. Nanti akan dijelaskan di sini. Pada saat ada seorang yang sholat, Allah menghadapkan wajahnya kepada orang yang sholat. Itu ngapa dalam fikih? Pada saat kita sedang sholat ada sesuatu di mulut kita, kalau kita mau buang ke kiri dah. Ente sedang berhadapan dengan Allah. Bukan sebuah rutinitas ritual yang dilakukan dalam 24 jam 5 kali, bukan. Itu adalah sebuah undangan khusus dari Allah, Mi'rajul Mu'min. Mi'rajnya orang-orang yang beriman. Hakikat dari sholat adalah hudur ma'allah, hadir. Lagi sholat, kadang-kadang kita ngebandingin, nih waktunya kan harus hadir bersama Allah. Dibandingin sama urusan dunia yang kebangetan kecil. Ntar nih di sholat ada yang mau datang nih, padahal mau datang doang, cuman berhubungin datang orang kaya, udah mulai kepikiran. Ntar yang datang orang kaya, nih ada orang mau datang, ente lagi berhadapan kepada yang maha kaya, yang menciptakan semua orang kaya. Wa ikhlasun niyati, dan ikhlasnya niat, wal qasdu lillah, dan yang bermaksud untuk Allah, artinya dia melakukan itu hanya untuk Allah. Wal iqbalu bikunhil himmati 'ala Allah taala, dan dia menghadapkan atau melakukan itu bikunhi dengan inti al-himmah, semangatnya atas Allah. Jadi dia melaksanakan ibadah itu dengan semangat yang begitu kuat, merindukan kapan ya datangnya sholat.
Jadi begitu datang azan dikirang betul. Wal iqbalu bi kunhil himmati 'ala Allah Ta'ala. Itulah yang kemudian pada saat seorang lelaki yang bernama Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kalau dengar azan yataghayyar launuhu, berubah dia punya warna kulitnya. Ketika ditanya apa yang membuat engkau seperti itu, engkau tahu enggak siapa yang mengundang ini dan kepada siapa aku sebentar lagi akan bertemu? Allah Akbar. Ya kita Pak, kalau yang pernah kerja itu punya pimpinan di atas, dipanggil gitu, udah ketakutannya luar biasa. Apalagi yang habis bikin salah, ya ada yang ngaduin dah, jadi dah dipecat dah. Wa jam'ul qalbi alaihi, dan mengumpulkan hati atasnya, yakni hati fokus hanya untuk Allah. Jadi pada saat itu 5 menit doang. Emang perlu dilatih Pak, tapi lebih baik kita melatih daripada orang yang sama sekali tidak mau berusaha untuk mendapatkan kekhusyuan. Saya tidak berkata khusyuk itu gampang, karena memang kata Al-Quran wa innaha lakabiratun, adalah perkara yang besar, kecuali illa 'alal khashiyin, kepada orang-orang yang takut, tunduk, khusyuk. Yang diceritain bahwa dia membayangkan pertemuannya dengan Tuhannya, dan dia membayangkan bahwa dia akan kembali kepada Allah. Ingat mati. Kadang-kadang dibuat mainan, udah kagak mau sembahyang, pakai bercandain lagi. Mau kemana? Mau ke musola Darussalam. Titip salamnya sama Allah. Songong banget. Ada tuh Pak, dulu bercandaan kayak begitu, pakai titip salam. Wa an yakuna fikruka maksuran ala salatika fala tuhaddits nafsaka bi ghairiha. Allahu akbar. Allahumma fir lana dzunubana. Wa an yakuna, dan bahwa ada apa fikruka, fikiranmu, maksuran itu dibatasi, ala salatika, atas salatmu saja. Jadi fikirannya kudu juga fokus kepada salatnya. Fala tuhaddits nafsaka bi ghairiha, dan janganlah engkau berbicara kepada dirimu dengan selain salat. Jadi kalaupun dia fikirannya cuma kepada pergerakan intikal, ruku, dari ruku dia kudu berdiri iktidal, dari iktidal dia kudu sujud, hanya pikirannya fokus kepada urusan salatnya, maka itu jemaah sekalian berbahagia. Kita kudu banyak istighfar. Kalau dalam salat masih suka lupa dengan jumlah rakaat, banyak yang begini. Ngaku aja deh Pak. Apalagi bapak saya aja suka lupa. Tapi memang ini menjadi teguran keras ente cuma 4 rakaat pakai lupa. Kebangetan kosong pikiran, kebangetan ngamuk. Makanya disebutkan di sini wa an yakuna fikruka maqsuran ala salatika fala tuhaddits nafsaka bi ghairiha. Jadi kalaupun berbicara pikiranmu hanya untuk sholat. Rakaat ketiga, rakaat keempat ya. Udah katanya kan disuruh yakin, gue yakinin lah rakaat keempat. Ya Rabbana, masih nggak seberapa. Ada orang yang begitu rakaat pertama pakai lupa, nih gue rakaat pertama, gue rakaat kedua, kan gila tuh orang. Kalau 3, 4 sih ya jamak. Rakaat 1 dia udah bingung, nih gue rakaat 1, rakaat 2. Begitu dia tutup dengan sujud sawi, di sujud sawi dia lupa lagi, nih gue sujud pertama apa sujud kedua. Bingung lagi dah, kacau dah. Itu pasti habis diomelin sama bininya tuh orang. Error kalau diomelin sama yang lain kita bisa fokus masih sholat, giliran diomelin bini ngaco. Aduh, berat. Wa takuna muaddiban, dan adalah engkau muta'addiban bi adabil munajati ma'allah. Engkau mempunyai adab dengan adab-adab orang yang sedang bermunajat bersama Allah, artinya bermunajat kepada Allah.
Jadi munajat kepada Allah. Kalau munajat itu suara lirih berbisik. Qala alaihi salatu wassalamu, telah bersabda siapa alaihi salatu wassalamu, innamal musalli munajin rabbahu. Ini sabda Nabi. Sesungguhnya orang yang melaksanakan sholat atau orang yang sedang sholat itu munajin rabbahu, dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Coba bayangin kita lagi ngobrol, tuh orang kemudian di depan kita kagak fokus sama kita, diajak ngomong kagak nyambung, orang dia kagak fokus sama kita, bawaannya kita mau remos tuh mulutnya, songong banget tuh lagi ngomong, gue pikiran kemana-mana, diajak ngomong, ya maaf, pada saat engkau sedang sholat, engkau sedang bermunajat kepada Allah. Rabbuna wa rabbul malaikati warruh wa yuhyi wa yumiit, yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Dia Allah yang membuat hambanya jadi tertawa, dia Allah yang membuat hambanya jadi nangis, dia Allah yang membuat hambanya mati, dia Allah yang menghidupkan hambanya. Kok bisa ente lagi sholat, lagi gara-gara kecoa lewat, pakai dilihatin tuh kecoa, ya tambah deket ke kaki, naik dah. Ayo aja sih lu sholat nggak pakai kancut, itu pikiran. Mentang-mentang nutup aurat. Sama buat ibu-ibu, pesen pak ibunya, istrinya, jangan sembarangin masalah sholat. Bener sih lu nutup aurat, tapi lu tega amat cuma pakai mukena nggak pakai daleman. Nutup aurat Ustaz, iya, lu ngadep siapa? Bukan masalah bicara ini sah, syaratnya sudah terpenuhi, tapi inti segitu ngentenginnya. Kan kita jadi kepala rumah tangga tegur. Lu kalau sholat pakai mukena doang, kagak pakai daleman, nggak pakai baju, besok kondangan gua kagajak. Kalau mau ikut juga lu pakai mukena doang. Iya kan kita kudu tegas karena menyelamatkan istri kita. Songong namanya. Ini dia muta'addiban, kudu punya adab. Ente mau orang aja ketemu nggak berani begitu mas sama Allah. Giliran mau ketemu orang dandan sampai lama banget, nyari baju yang cakep. Giliran mau Allah sambret dia ambil pakai kaos begitu. Kola kaos partai lagi. Udah mulai nih, saya nggak mau terpancing. Wa qala alaihi salatu wassalamu, innamal musalli munajin rabbah. Itu perlu diingetin pak, sampein karena ini banyak banget penyakitnya. Buat ibu-ibu, istri kita, bilangin. Jadi kalau misalnya dia mau sholat, ngegampangin, Tuhan aja digampangin, apalagi lu lakinya. Ini kan logikanya begitu. Allah yang ngasih rezeki nggak habis-habis sama tuh orang, sama bini kita, masih dientengin, apalagi ente yang ngasih uang belanja 100.000 buat 2 hari. Ya Rabbana ya Rabb, tugas kita pak, kita harus jaga anak keturunan kita, keluarga kita dari panasnya api neraka. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan telah bersabda siapa alaihi salatu wassalamu, idza qamal abdu ila salati aqbalallahu alaihi biwajhihi. Allahu akbar, sallu ala nabi. Apabila berdiri siapa seorang hamba ila salati, kepada salat, diri dia mau salat, dia diri. Nih Nabi yang bercerita pak, dan ini keluar dari lisan seseorang yang tidak pernah berdusta, kebenarannya diakui. Apabila berdiri seseorang ila salati, kepada salat, aqbalallahu alaihi biwajhi, maka Allah menerimanya atas orang itu dengan wajahnya, artinya menyambutnya. Siapa Allah?
orang yang berdiri mau sholat itu dengan wajahnya, artinya dihadapin. Kita ketemu sama wali kota aja Pak, kadang-kadang ditinggal pergi, terus apa? Ketemu, jangan ketemu wali kota, sama lurah aja ketemu susah. Apalagi sama menteri, sama gubernur, sama presiden. Hada ya akhi Rabbuna, Tuhan kita. Saat kita berdiri, Nabi yang bercerita, idza qama al-'abdu ila sholati aqbalallahu 'alaihi biwajhihi. Ente diberikan perlakuan yang begitu istimewa oleh Allah. Masa dalam sholat lagi mikirin yang lain, kadang-kadang mikirin sesuatu yang remeh-temeh, yang kebangetan kecil. Ya Allah, udah puluhan tahun sholat, pantes aja habis sholat masih bikin dosa, pantes aja habis sholat dia masih gibah bermusuhan sama saudara. Nggak ada efeknya tuh sholat. Mengapa? Karena dia hanya zahirnya yang sholat, batinnya dia nggak ada sholat. Secara syariat dia sholat, secara hakikat dia tidak pernah masuk ke dalamnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan kudunya begitu. Makanya buat ukuran tuh. Al-Quran memberikan ukuran. Kalau ente habis sholat, bertahun-tahun ente sholat, hatta sholat tahajud atau apapun, yang kemudian tak tercegah dirimu dari menyakiti orang lain, cukup itu sebagai sebuah barometer. Engkau hanya melaksanakan sholat secara zahir. Kudunya nahan dong. Ente kan tahu saudara, ente itu ciptaan Allah juga. Masa ente mau musuhin ciptaan Allah? Pan tadi ente habis sholat. Idza qama al-'abdu ila sholati aqbalallahu 'alaihi biwajhihi. Wala yambaghi, dan tidak sepantasnya, tidak seyogianya apa antashtagila, bahwa sibuk siapa engkau binaflin mutlakin, dengan ibadah yang sunnah mutlak, fi waqti naflin, pada waktu sholat sunnah, waroda yang telah datang apa waktu sholat sunnah itu, fi sunnatil mutahharati, pada sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi, min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au qaulihi, atau ucapan atau sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ta'tiya 'alal adadil akmali minhu, sehingga engkau mendatangi atas bilangan yang sempurna darinya. Maksudnya begini, ente sholat sunat mutlak gitu. Kemudian ada datang waktu, misalnya sholat fajar, sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya, itu kan khairun minad dunya wa ma fiha. Itu disebut hukumnya dia sunnah muakkadah. Jadi ada 5 waktu sunnah muakkadah atau 10 rakaat. Pertama 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, ada 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib yang tadi bawa lakukan, dan kemudian 2 rakaat setelah isya. Itu yang dilakukan sama Nabi, nggak pernah tinggalin. Namanya sunnah muakkadah. Apabila engkau sedang melaksanakan sholat sunnah mutlak, kemudian datang sunnah yang diajarkan dari perbuatan dan ucapan Nabi, maka tidaklah pantas engkau melakukan itu. Seharusnya mengerjakan sholat sunnah yang muakkadah, itu maksudnya. Jadi jangan membelain sunat mutlak padahal berbarengan dengan datangnya waktu sholat yang hukumnya sunnah muakkadah. Famin dzalika ar-raka'atu allati waradat qabla al-maktubati, maka sebagian dari yang demikian itu, yakni al-adad al-akmal, yakni sholat yang dia dianjurkan oleh Nabi atau sunnah muakkadah, allati waradat yang telah datang, apa itu rakaat qabla al-maktubati, sebelum sholat wajib. Jadi maksudnya qobliyah dan ba'diyah. Wa syuhrat
kasratuha tughni an dzikriha, dan kemasyhuran dari salat rawatib yang sebelum qobliyah dan ba'diyah itu, kemasyhurannya telah mencukupi dari menyebutkannya. Kata beliau, nggak perlu disebutin lagi di sini karena udah masyhur tuh 5 waktu, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu hukumnya sunnah muakkadah, udah masyhur itu. Jadi kata beliau nggak perlu lagi diceritakan dalam kitab ini. Wa min dzalika, dan itu sebagian dari yang diajarkan oleh Nabi, yang dari fi'li, perbuatan maupun ucapan, sholatul witri. Nah ini jarang dikerjain, sholat witir. Wahia sholatun thabitatun muakkadatun, dan bermula sholat witir itu adalah sholat yang tetap muakkadah, yang dia dianjurkan betul. Wa qad dhahaba ba'dul ulama'i ila wujubiha, Masya Allah, dan telah berpendapat sebagian ulama kepada wajibnya sholat witir. Sebagian ulama ada yang mengatakan sholat witir wajib. Kan kita sholat witir kalau sholat tarawih doang. Sholat tarawih witir itu kita kerjain gitu. Padahal sholat witir itu adalah sesuatu yang bahkan sebagian ulama, waqad dhahaba ba'dul ulama'i ila wujubiha, ada mewajibkannya. Kerjain Pak, kita udah ngaji. Cuma 3 rakaat paling sedikitnya, paling banyaknya 11 rakaat. Nanti ada iniannya, ada apa namanya? Caranya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra fa'utiru ya ahlal Qur'an. Sesungguhnya Allah itu witir, dan dia Allah mencintai witir, ganjil. Fa'utiru, maka witirlah kalian ya ahlul Qur'an, wahai ahli Qur'an. Kita semua ahli Qur'an karena kita membaca Al-Qur'an. Kecuali kita nggak demen sama Al-Qur'an, apalagi mereka yang hafal Al-Qur'an, yang setiap hari membaca Al-Qur'annya di atas rata-rata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk kita melaksanakan sholat witir. Ini kali yang dijadikan alasan oleh ulama-ulama yang mewajibkan sholat witir. Wa qad dhahaba ba'dul ulama'i ila wujubiha. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan telah bersabda siapa alaihi salatu wassalam, al-witru haqqun wa man lam yutir falaysa minna. Waliyadzubillah. Witir itu adalah benar, nyata. Udah ada nih Aisyah. Kita datang dulu. Apa? Ada dulu ya.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Kita udah ketemu jawabannya. Jadi bahwa kenapa begitu ada Isya selesai gitu, kita nggak sholat sunnah, tapi kemudian tetap ngaji. Karena memang secara tingkatan hukum, sholat sebelum sholat sunnah Isya itu ghairu muakkadah. Dia tidak sunnah muakkadah, bukan. Entar yang ba'da. Nah, secara tingkatan hukum, ngaji itu hukumnya wajib. Jadi wajib itu boleh diprioritaskan di atas sunnah, gitu ya. Jadi tadi yang dipesan itu bahwa sholat sunnah yang mutlak, kalau datang sholat sunnah yang muakkadah, sholat sunnah yang mutlak kudu dikalahkan. Inti kudu sholat sunnah yang muakkadah. Itu tadi yang disampaikan dalam kitab ini. Nah, kayak seperti ngaji, kadang-kadang ada orang yang kebangetan gampang nyalahin orang lain. Gimana Ustaz, abis azan masih ngaji aja? Dia kagak tahu hukum sholat sunnah sebelum sholat Isya, lalu dibandingkan, dikomparasikan dengan ngaji. Jadi bahkan dalam urusan zakat ya, dalam urusan zakat dalam kitab Ihya itu diceritain, bila ada seorang ulama yang dia kemudian kalau dia berhenti ngajar, dia membela-belain kerja, kemudian dia berhenti ngajar, maka dia lebih baik ngajar untuk supaya dia nggak apa dapat zakatnya. Tapi kalau ahli ibadah, biar kata dia ngurusin masjid, dia lebih baik kerja di sela-sela itu. Kenapa? Karena kalau ibadah buat dia dengan Allah. Tapi kalau ngaji kayak begini akan mengingatkan kita semuanya, oh iya ada perintah sholat witir yang kemarin kita anggap cuma di bulan Ramadan yang kita kerjain. Padahal nanti disampaikan dalam kitab ini, al-witru haqqun wa man lam yutir falaysa minna. Ngeri nih. Witir itu adalah hak benar. Wa man lam yutir, dan siapa orang itu tidak witir falaysa minna, maka dia tidak termasuk dari bagian kami. Ngeri gak kita disebut tidak termasuk dalam barisan baginda Rasulullah? Jemaah sekalian yang berbahagia, saking ditekankan sunnah muakkadahnya. Tapi bukan berarti kemudian kalau kita tinggalkan dosa, enggak. Cuma bicara sebuah kepentingan buat diri kita, bahwa ketika engkau sholat tidak mungkin kau tidak diberikan pertolongan oleh Allah. Cerita masyhur, seseorang yang dia sendirian kemudian dibegal dan diminta hartanya serta nyawanya. Dia cuma minta satu permintaan, begitu dipersilakan. Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin wudhu dan aku ingin sholat.
Kata begalnya, karena dia nggak ngerti bagaimana urutannya, terserah. Ente mau lakuin yang mana duluan terserah. Mau sholat dulu baru wudu, wudu dulu baru sholat nggak apa-apa. Saking begal kagak ngerti bagaimana urutannya. Dia sholat, begitu dia sholat, di sujud dia berdoa, minta kepada Allah. Allah kirimin malaikat buat menolong itu orang. Itu sholat Pak, powerful. Kekuatannya dia bahkan mengalahkan apapun. Kalau kita udah sholat, kita sedang berduaan dengan Allah. Tapi itu sih takut mati gitu. Tapi berani banget tinggalin sholat gitu. Kan mati semuanya takut Pak. Takut kalau mati. Tapi takutnya takut berani gitu. Kalau kata orang Betawi dulu, lu mau orangnya tapi takut berani. Di depan gua doang takut, di belakang gua berani. Takut sama mati tapi berani ninggalin sholat. Kesibukan dunia, yang padahal dunia itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Al-witru haqqun wa man lam yutir falaysa minna. Wa aktsirha, dan perbanyaklah olehmu akan sholat witir, ihda asyrata rakaatan, 11 rakaat. Wa aktsaruha, dan paling banyaknya sholat witir itu ihda asyrata rakaatan, 11 rakaat. 11 rakaat maksimalnya. Makanya ini menjadikan dalil bahwa Nabi nggak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Jangan-jangan yang mereka maksud adalah sholat witir. Tapi kita nggak perlu perpanjang gitu. Cuman kalau ada orang yang nyalain 23 rakaat sholat taraweh, terus dalilnya 11 rakaat, jawabannya ini, jangan-jangan yang ente maksud itu sholat witir, bukan taraweh. Kalau witir emang 11 rakaat. Wa aqallu ma yanbaghi an yuktasar alaihi 3 rakaatin, dan paling sedikitnya akan sesuatu yang seyogianya untuk diringkas atasnya, yakni 3 rakaatin, 3 rakaat. 3 rakaat dah. 2, 1 salat witir. Ini satu amalan yang mudah-mudahan akan Allah gampangin buat kita melakukannya. Karena kan kalau ibarat jalan Pak, kita udah deketan sama malam, udah maghrib, tinggal 1 jam lagi isya. Habis sholat isya tidur. Ya kan, ini kudu sering kita ingetin biar gak kebangetan gemes sama dunia. Masa rambut udah putih, jenggot udah putih, ya mau disapi, kan kita sama nasibnya. Ya, rambutnya putih, jenggotnya putih. Ya kan kalau ngaji kita Buasiatul Mustafa udah mati nih, udah mati. Di antaranya adalah yang maaf ya, yang dia matanya, pandangannya udah berkurang, giginya udah mulai banyak yang ngompong, apalagi bagian geram udah banyak yang ngompong. Lama-lama terguguran fungsinya tuh, sampai waktunya engkau menjadi orang yang kudu pamitan dalam kehidupan dunia. Tapi kapanpun itu terjadi, kalau Allah ridho dengan amalan kita jadi orang yang beruntung Pak. Wa fi'luha min akhiril laili liman lahu adatun rasikhatun fil qiyami min akhiri afdalu, dan melakukan sholat witir dari akhir malam, liman lahu adatun, bagi seseorang yang baginya bermula adat, kebiasaan, rasikhatun, yang teguh, artinya dia udah mantep, fil qiyami min akhirihi, pada melaksanakan sholat witir dari akhirnya malam, itu afdalu, lebih utama. Jadi kalau tidur dulu, dia tidur, entar di sepertiga malam terakhir dia bangun, dia sholat witir, itu lebih utama kalau yang bisa. Kalau dia udah punya kebiasaan kan kebiasaan Pak. Ada orang yang udah kebiasaan bangun jam 3, biar dia meremin kayak apa nggak bisa tidur. Udah kebiasaan. Sama orang yang kebiasaan merem habis waktu subuh, dibangun kayak apa juga nggak bisa bangun. Makanya disebut oleh Nabi, orang kupingnya dikencingin sama memedi.
Dia dikencingin setan kan supaya dia nggak dengar adzan. Dia sedang dinina-bobokan oleh setan. Makanya begitu dia bangun tidur, apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Makanya dibuat peribahasa, orang lu tidur apa mati sih gitu. Saking kagak kenal waktu. Jangan kita giliran ada waktu perintah Allah kemudian kita gampangin. Ntar kalau dibikin keterusan tidur bagaimana? Lain hal kalau memang sesekali kecapean kemudian kebablasan, beda tuh. Ya kebablasan kagak witir. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda siapa alaihi salatu wassalam, ij'alu akhir salatikum bil laili witron. Jadikanlah akhir salat kalian pada waktu malam yaitu witir. Wa man lam takun lahu adatun fil qiyami, dan barang siapa tidak ada baginya apa adatun kebiasaan fil qiyami pada sholat malam, dia nggak biasa, fa fi'luha maka mengerjakannya sholat witir ba'da sholatil isya'i, setelah sholat isya, aula lahu lebih utama baginya. Jadi kalau dia khawatir nih karena nggak terbiasa bangun sholat malam, maka dilakukan habis sholat isya, sholat witir itu lebih utama. Kalau emang daripada dia nggak kebangun, saking pentingnya di sholat witir. Jangan sampai nyerah. Kan ada orang alasan, Ustaz, saya ketiduran mulu, pengen banget sih sholat witir gitu. Akal-akalan. Kena dia dicegat duluan di sini. Kalau ente nggak bisa bangun, habis isya ente sholat witir. Mau ngomong apa coba? Aduh capek Ustaz. Emang lu nya kagak demen sholat witir. Artinya saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, usikum wa nafsi bittaqwallah. Allah kasih kesempatan untuk kita bermunajat. Ada seorang yang dia sakit stroke, itu dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Isari Tariqil Akhirah, itu diceritakan Allah kita stroke. Tapi kalau giliran sholat, dia minta dibangunin sama anaknya. Dengar sholat ada nih, diminta dibangunin. Stroke lah. Ya begitu dia dibangunin diri, maka dia baca ayat ukuran 100 rakaat. 100 ayat, maksudnya 100 ayat. Kayak apa? Begitu selesai sholat stroke lagi. Tapi dia punya kayak begitu keutamaan. Sama ketika saya ketemu seorang nenek-nenek yang umurnya 96 tahun. Beliau cerita, Ustaz, saya itu pikun, tapi cuman pikun ukuran sholat, bukan masalah jumlah rakaat apa. Jadi dia habis sholat asar, dia berasa belum sholat, dia sholat asar lagi. Tapi waktu sholat asar nggak lupa merakaat. Kan bedanya sama kita itu, kita masih muda tapi pikun sama rakaat. Kalau dia saking dibikin oleh Allah menikmati pahala sholatnya, makan gimana? Pikun nggak, Umi? Enggak Ustaz, anaknya cerita. Enggak, cuma itu doang. Ya Allah, kayak apa nih mulianya perempuan? Kan ada orang yang pikun di rokaatnya, udah belum ruku dia ngaku berasa udah ruku, kan kacau sholatnya, udah bebas hukum tuh, udah nggak ini namanya udah apa namanya nggak normal. Ini mah dia normal, tapi begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia ngomong ke anaknya, kayaknya gue belum sholat, dia sholat lagi. Karunia dari Allah. Kan saya pernah cerita ada orang yang ketinggalan sholat berjamaah isya, kemudian dia cari orang lain untuk berjamaah, nggak ada, kemudian dia ulang sholat isyanya itu 27 kali, 4 kali 27, saking mengejar pahala jamaah 27 kali lipat. Ya kalau kita mau boro-boro. Makanya kalau ngaji kita imam jaga jangan sampai kagak enak gitu. Surahnya kita pilih yang pendek aja. Udah dari maghrib Ustaz dah bisa. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Karena kajian selanjutnya ini berkaitan dengan sholat sunnah. Di antara yang akan dibahas adalah tentang sholat duha.
Ya kan kalau ngaji begini kita kerjain Pak, udah tahu sholat witir ya. Pokoknya yang nggak bisa bangun pertengahan malam atau akhir sepertiga malam terakhir, sebelum tidur sholat witir. Semoga ini manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal Mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi mu'allif hadzal kitab. Ya Allah, sahil umurana wa umura auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilayna wa awsana bid du'a wa man lahu haqqun alaina ya maulana hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.